Shalom saudaraku, kita tiba pada hari ke-20 pada tanggal 22 Januari dari 40 hari doa bersama. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hamba uang. Diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkannya. Kembali Bapa, kami memohon suaramu Engkau perdengarkan di batin kami masing-masing. Langsung ke dalam roh kami, agar kami mampu mendengar suaramu, baik lewat pembacaan firman maupun lewat renungan ini. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, firman Tuhan yang ditulis saudara baca sendiri. Saya akan membacakan renungan yang ada di sini. Uang adalah sesuatu yang sangat penting dan begitu berharga bagi kehidupan manusia. Semua orang dimanapun berada, apapun status sosialnya, bagaimanapun keadaannya, membutuhkan uang. Adalah bohong besar jika orang mengatakan tidak membutuhkan uang. Saya perlu uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Membeli bahan makanan, membeli pakaian, membeli BBM, membayar tagihan listrik, air, dan telepon, membayar biaya sekolah anak, membayar kontrakan rumah. Semua memerlukan uang. Bahkan dalam kehidupan rohani pun uang juga sangat diperlukan. Menerbitkan buku renungan harian memerlukan uang. Hamba-hamba Tuhan dalam menjalankan tugas pelayanannya membutuhkan uang. Pembangunan gereja memerlukan uang. Untuk menjangkau jiwa-jiwa di pedalaman, di pelosok. Para misionaris juga perlu uang dan lain-lain. Uang mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan. Oleh karena itu harus berhati-hati dan jangan sekali-kali meremehkan uang ini. Ayat nas di atas dengan sangat jelas mengingatkan, jangan sampai saya diperhamba oleh uang. Memiliki uang banyak bukanlah dosa, tapi jangan sampai diperhamba oleh uang. Memiliki uang banyak bukanlah dosa, tapi jangan sampai menjadikan uang itu sebagai berhala dalam kehidupan sehingga hati dan pikiran hanya terfokus pada uang. Ingat, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Demi mendapatkan uang dengan cepat, banyak orang rela melakukan apa saja, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka sekalipun Jadi mereka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani mereka sekalipun. Memanipulasi pajak, menyalahgunakan jabatan, dengan melakukan korupsi, dan lain-lain. Tontonan televisi menjelaskan bagaimana para koruptor masih bisa tersenyum lebar ketika tertangkap kamera. Penyesalan dan malu rasa-rasanya sudah tidak ada lagi. Renungan hari ini menjadi refleksi bagi saya untuk berhati-hati dengan uang. Uang dibutuhkan tapi bukan tujuan hidup. Amin. Anonim. Tidak ada nama yang menulisnya. Baik, kita akan masuk dalam doa bersama. Saat ini kita mau berdoa bagi yang pertama, para penasehat BPP, Gereja Kemah Injil Indonesia. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Yakub Tomatala, itu penasehat bidang pendidikan dan PWJ. Yang kedua, Bapak Pendeta Dr. Honoris Causa Paul Paxual, itu penasehat bidang misi. Dan yang ketiga, Bapak Dr. Andes Martin Bila, MM, itu penasehat bidang tata gereja. Dan yang keempat, Bapak Dr. Jansen TP, itu penasehat bidang pengembangan organisasi. Dan yang kelima, Bapak Pendeta Sadrak Dupe, MTH, itu penasehat bidang pastoral. Dan yang keenam, Bapak Pendeta Tibet Cikwa, itu penasehat di bidang masalah Papua. Yang kedua, kita berdoa untuk Badan Pengurus Inti dari Badan Pengurus Pusat Inti yang terdiri dari Bapak Ketua Umum, Pendeta Dr. Daniel Ronda. Yang kedua, Ketua Umum Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, dan Ketua 1 Pendeta Petrus Boniadone, Ketua 2 Pendeta Dr. Iwan Bambang, dan kita berdoa untuk Sekretaris Umum Pendeta Husein Syahdiman,
dan Sekretaris 1 Bapak Kule Usat MPDK MPD. Kita berdoa untuk Sekretaris 2 Pendeta Dr. Herwin Sastra MTH, dan kita berdoa juga untuk Bendahara Umum Pendeta Chow Simen STHMA. Kita berdoa untuk Bendahara 1 Ibu Caroline Darmaun dan Bendahara 2 Ibu Mary Lau Titahena SE. Kita juga berdoa untuk Majelis Kehormatan Disiplin dan Pemulihan Pendeta Dr. Nyoman Enos, Pendeta Renal Suhu, Pendeta Karel Maniani, Pendeta Damus Imau, Pendeta Dr. Senan Beriang, dan Pendeta Lasung Yusef. Yang keempat, kita berdoa untuk Badan Pemeriksa Keuangan BPK Dr. Andes Paulus Matoke dan Bapak Edward Jonathan Su. Yang ketiga, Ibu Jovita Salea Batu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, kami semua berdoa menyerahkan para penasehat BPP Gereja Kemah Injil Indonesia dengan masing-masing bidangnya. Bapak Pendeta Dr. Yakub Tomatala, Bapak Pendeta Dr. Paul Paksol, Dr. Randus Martin Bila. Kami berdoa untuk Dr. Yansen TP, kami berdoa untuk Pendeta Sadrak Dupe, kami berdoa untuk Pendeta Tibet Cikwa. Masing-masing penasehat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya mereka berfungsi dengan aktif di setiap bidang yang telah ditunjuk dan ditetapkan. Sehingga bidang-bidang ini berjalan dengan lancar dan tindak gerak langkahnya akan menghasilkan hal-hal yang besar yang memuliakan Tuhan. Hubungkan mereka dengan departemen-departemen yang cocok sehingga departemen-departemen ini juga akan maju. Kami berdoa juga Tuhan untuk Badan Pengurus Inti yang terdiri dari Ketua Umum Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda, Ketua 1 Pendeta Petrus, Ketua 2 Pendeta Iwan Bambang, Dr. Iwan Bambang. Kami berdoa Tuhan Engkau tolong sehingga mereka berkolaborasi melaksanakan tugas yang Tuhan sudah percayakan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga untuk Sekretaris Umum Bapak Pendeta Hussein Syahdiman, yang dibantu oleh Sekretaris 1 Bapak Kule Usat, Sekretaris 2 Bapak Dr. Herwin Sastra. Kuatkan ya Tuhan hamba-Mu ini sehingga mereka bersatu padu mengelola bidang kesekretariatan sehingga semuanya berjalan lancar seperti yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bendahara Umum Pendeta Chow Simen, Bendahara 1 Ibu Caroline Darmaun, Bendahara 2 Ibu Mary Lau Titahena. Tolong Tuhan sehingga ketiga saudara kami berkolaborasi mengelola bidang kebendaharaan dengan sangat baik. Kami berdoa untuk Majelis Kehormatan Disiplin Bapak Pendeta Dr. Nyoman Enos yang ada di dalamnya Pendeta Renal Su, Pendeta Karel dan Pendeta Damus Imau, Pendeta Dr. Senan Beriang dan Pendeta Lasung Yusef. Tuhan tolong. Mari Tuhan, kami percaya ada masalah-masalah yang harus ditolong, diangkat dan diselesaikan. Biarlah hamba-hamba-Mu dikuatkan ya Tuhan. Berikan hikmat bagi saudara-saudara kami yang Tuhan sudah panggil duduk di Majelis Kehormatan Disiplin dan Pemulihan. Kami berdoa untuk Badan Pemeriksa Keuangan Dr. Andes Paulus Matoke, Bapak Edward Jonathan dan Ibu Jovita. Tuhan berkati. Biarlah keuangan kami berjalan dengan lancar, clear, dan tertib sesuai dengan tata yang sudah ditetapkan. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.